Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Ilmu Pengetahuan Sosial akan mempresentasikan tentang karakteristik pembelajaran IPS di sekolah dasar. Anggota kami ada 4. Yang pertama saya sendiri, yaitu Lia Mulyani. Yang kedua Hikmah Wahyuni. Yang ketiga Rika Oktaviani. Dan yang keempat Aulia Nurul Apriliani. Saya sebagai pemateri pertama akan mempresentasikan sedikit tentang karakteristik pembelajaran IPS di SD. Berikut ini dikemukakan karakteristik IPS dilihat dari materi dan strategi penyampaiannya. Yang pertama, materi IPS. Pembelajaran IPS pada hakikatnya adalah menelaah interaksi antara individu dan masyarakat dengan lingkungan, yaitu fisik dan sosial budaya. Materi IPS digali dari segala aspek kehidupan praktis sehari-hari di masyarakat. Oleh karena itu, pengajaran IPS yang melupakan masyarakat sebagai sumber dan objeknya merupakan suatu bidang ilmu yang tidak berpijak pada kenyataan. Dan yang kedua, strategi penyampaian pengajaran IPS. Strategi penyampaian pengajaran IPS sebagian besar adalah didasarkan pada suatu tradisi, yaitu materi disusun dalam urutan anak, keluarga, masyarakat atau tetangga, kota, region, negara, dan dunia. Tipe kurikulum seperti ini disebut the widening horizon of expanding environment curriculum. Tipe kurikulum tersebut didasarkan pada asumsi bahwa anak pertama-tama dikenalkan atau perlu memperoleh konsep yang berhubungan dengan lingkungan terdekat atau diri sendiri. Menurut Preston, anak mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, anak merespon, menaruh perhatian terhadap bermacam-macam aspek dari dunia sekitarnya. Anak secara spontan menaruh perhatian terhadap kejadian-kejadian atau peristiwa benda-benda yang ada di sekitarnya. Yang kedua, anak adalah seorang penyelidik. Anak memiliki dorongan untuk menyelidiki dan menemukan sendiri hal-hal yang ingin mereka ketahui. Yang ketiga, anak ingin berbuat. Ciri khas anak adalah selalu ingin berbuat sesuatu. Mereka ingin aktif, belajar, dan berbuat. Yang keempat, anak mempunyai minat yang kuat terhadap hal-hal yang kecil atau terperinci yang seringkali kurang penting atau tidak bermakna. Dan yang kelima, anak kaya akan imajinasi. Dorongan ini dapat dikembangkan dalam pengalaman seni yang dilaksanakan dalam pembelajaran IPS sehingga dapat memahami orang-orang di sekitarnya. Misalnya pula dapat dikembangkan dengan merumuskan hipotesis dan memecahkan masalah. Selanjutnya pemateri kedua, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmah Wahyuni, NPM 306205644. Saya bertugas sebagai pemateri 2. 1. Karakteristik pada masa kelas rendah SD, kelas 1, 2, dan 3. A. Ada hubungan kuat antara keadaan jasmani dan prestasi sekolah. B. Suka memuji diri sendiri. C. Apabila tidak bisa menyelesaikan sesuatu, hal itu tidak dianggapnya penting. D. Suka membandingkan dirinya dengan anak lain dalam hal yang menguntungkan dirinya. E. Suka meremehkan orang lain. 2. Karakteristik pada masa kelas tinggi SD, kelas 4, 5, 6. A. Perhatiannya tertuju pada kehidupan praktis sehari-hari. B. Ingin tahu, ingin belajar, dan realistis. C. Timbul minat pada pelajaran-pelajaran khusus. Anak D.
anak memandang nilai sebagai ukuran yang tepat mengenai prestasi belajarnya di sekolah. Tujuan pembelajaran IPS di SD. Tujuan pembelajaran IPS bertumpu pada tujuan yang lebih tinggi. Secara hierarki, tujuan pendidikan nasional pada tataran operasional dijabarkan dalam tujuan institusional tiap jenis dan jenjang pendidikan. Selanjutnya, pencapaian tujuan institusional ini secara praktis dijabarkan dalam tujuan kurikulum atau tujuan pelajaran pada setiap bidang studi dalam kurikulum, termasuk bidang studi IPS. Akhirnya, tujuan kurikulum secara praktis operasional dijabarkan dalam tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri 3, Aulia Nurul Apriliani. Baik, di sini saya sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan membaca materi setelah pemateri kedua. Nama saya Aulia Nurul Apriliani, NPM 3062056085. Selanjutnya, pengembangan nilai dan etika sosial. S. Hamid Hasan tahun 1996 mengartikan nilai sebagai sesuatu yang terjadi, sesuatu yang menjadi kriteria suatu tindakan, pendapat, atau hasil kerja itu bagus atau positif atau tidak bagus atau negatif. Franz von Magnus 1985 menyatakan bahwa etika adalah penyelidikan filsafat tentang bidang moral. Ialah bidang yang mengenai kewajiban manusia serta tentang yang baik dan yang buruk. Dan yang terakhir, pengembangan tanggung jawab dan partisipasi sosial. Dimensi yang ketiga dalam pembelajaran IPS adalah mengembangkan tanggung jawab dan partisipasi sosial, yakni yang mengembangkan tujuan IPS dalam membentuk warga negara yang baik ialah warga negara yang berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan kegiatan pembelajarannya mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, siswa bukan sebagai orang dewasa yang muda dalam proses berpikirnya. Mereka mengalami perkembangan kognitif melalui tahap-tahap tertentu. Yang kedua, anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar akan dapat belajar dengan baik, terutama jika menggunakan benda-benda konkret. Yang ketiga, keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar amat dipentingkan, karena hanya dengan mengaktifkan siswa maka proses asimilasi dan akomodasi pengetahuan dan pengalaman dapat terjadi dengan baik. Dan yang terakhir, yang keempat, untuk menarik minat dan meningkatkan retensi belajar perlu mengkaitkan pengalaman atau informasi baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki si pelajar. Selanjutnya, tujuan kurikuler pengajaran IPS yang harus dicapai sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membekali anak didik dengan kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun alternatif pemecahan masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat. Yang kedua, membekali anak didik dengan kemampuan berkomunikasi dengan sesama warga masyarakat dan dengan berbagai bidang keilmuan serta berbagai keahlian. Yang ketiga, membekali anak didik dengan kesadaran, sikap mental yang positif dan keterampilan terhadap lingkungan hidup yang menjadi bagian kehidupan integralnya. Dan yang terakhir, yang keempat, membekali anak didik dengan kemampuan mengembangkan pengetahuan
dan keilmuan IPS sesuai dengan perkembangan kehidupan, perkembangan masyarakat, perkembangan ilmu dan teknologi. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri keempat. Menurut Hidayat, adapun beberapa tujuan pembelajaran IPS adalah: 1. Pendidikan IPS bertujuan untuk mempersiapkan siswa untuk studi lanjut di hidup sosial jika nantinya masuk perguruan tinggi. 2. Pendidikan IPS bertujuan mendidik menjadi warga negara yang baik. 3. Pendidikan IPS bertujuan untuk mempelajari masalah-masalah sosial yang pantang untuk dibicarakan di muka umum. Pembelajaran IPS berusaha membantu siswa dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi sehingga akan menjadikan semakin menggelitik dan memahami lingkungan sosial, masyarakat, ilmu pengetahuan sosial. Dianjurkan dengan harapan agar siswa menjadi manusia dan warga negara yang baik, seperti yang diharapkan oleh orang tua, masyarakat, dan agama. Kokasi dengan penekanan yang agak berbeda mengatakan bahwa pembelajaran IPS di SD pada dasarnya dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, nilai, norma, dan keterampilan siswa agar menjadi manusia yang mampu bermasyarakat. Pandangan ini sejalan dengan tujuan institusional penyelenggaraan pendidikan di SD menurut kurikulum tahun 1994, yaitu: A. Mendidik siswa agar menjadi manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila yang mampu membangun dirinya sendiri sehingga bertanggung jawab terhadap perkembangan bangsa, memberi bekal kemampuan yang diperlukan bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. B. Memberi bekal kemampuan dasar untuk hidup di masyarakat dan mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan lingkungannya. Tujuan dari IPS adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir, sikap, dan nilai peserta didik, baik sebagai individu maupun sosial budaya. Adapun rasional pembelajaran IPS, selain tujuan pendidikan IPS, Kokasi juga menyebutkan rasional pembelajaran IPS adalah agar siswa dapat: 1. Memastikan bukan informasi dan kemampuan yang telah dimiliki tentang manusia dan lingkungannya menjadi lebih bermakna. 2. Lebih peka dan tanggap terhadap berbagai masalah sosial secara rasional dan bertanggung jawab. 3. Mempertinggi rasa toleransi dan persaudaraan di lingkungan sendiri dan antar manusia. 4. IPS atau disebut ilmu pengetahuan sosial pada kurikulum 2004 merupakan satu mata pelajaran yang diberikan sejak SD dan MI sampai SMP dan MTS. Sekian materi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.